Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip balok dan kolom. Pertama-tama kita bahas dulu mengenai pengertian balok. Balok merupakan elemen struktur yang berfungsi mentransfer beban vertikal ke arah horizontal, yang selanjutnya beban tersebut secara vertikal diteruskan oleh kolom ke pondasi. Jadi seperti gambar di samping ini, ya. Jika ada beban, maka beban ini akan disalurkan oleh balok ke kolom, dan kolom akan meneruskan setiap beban dari balok ini ke pondasi. Balok di sini kita mengenal ada dua, yaitu balok anak dan balok induk, ya. Balok anak, balok induk dulu ya kita bahas. Balok induk berfungsi memikul beban lantai, beban dinding, dan beban dari balok anak. Untuk selanjutnya beban tersebut disalurkan ke kolom, dan balok induk selalu berhubungan langsung dengan tumpuan atau pondasi gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti ada balok induk, biasanya di atas balok ini bisa ada dinding gitu ya. Kemudian ada plat lantai. Nah, dan ada balok anak. Jadi beban yang dipikul oleh balok induk di sini ya adalah berasal dari dinding, lantai, dan balok anak. Nah, beban-beban ini akan disalurkan ke kolom lalu ke pondasi. Sedangkan balok anak, ini gambarannya, adalah berfungsi memikul beban dinding dan lantai. Jadi beban dinding dan lantai saja. Untuk selanjutnya dilimpahkan ke balok induk. Dia tidak langsung ke kolom, tapi ke balok induk dulu, dari balok induk baru ke kolom. Itu bedanya. Nah, selain kedua balok anak dan balok induk, ada balok cantilever. Umumnya balok cantilever ini adalah bagian dari balok induk, tapi dia posisinya keluar dari tiang gitu ya. Dia posisinya adalah jepit bebas. Bila sebuah balok tercantilever menerima beban seperti pada gambar di samping ya, ada ini, anggaplah sebuah dinding, ada balok tercantilever, maka balok akan mengalami penurunan atau defleksi sebesar V sama dengan PL pangkat 3 per 2 EI. Jadi besarnya penurunan, ini balok ini melentur ya, itu berbanding dengan besarnya beban. Makin besar beban, penurunannya otomatis akan semakin besar. Begitu juga dengan panjangnya balok. Makin panjang balok, turunnya pangkat 3 ya. Misalnya dia 1 meter, turunnya 1 cm, ketik ya, 2 cm lah misalnya ya. Misalnya ada sebuah balok dengan panjang 2 meter ya, dengan panjang 1 meter misalnya ya, kemudian diberi beban turun 2 cm. Nah, kalau balok ini kita perpanjang menjadi 2 meter, maka penurunannya menjadi pangkat 3-nya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, jadi 8 cm penurunannya. Berarti 3 kali lipatnya ya dari jika panjangnya bertambah. Makanya pada konstruksi-konstruksi yang ada cantilever atau overstack, dia cenderung pendek ya. Untuk bangunan biasanya 2 meter. Lebih dari itu maka ukuran baloknya akan sangat besar untuk mencegah balok tersebut tidak melentur ya. Itu harus diperhatikan dalam mendesain. Dan dia defleksi ini akan berbanding terbalik terhadap modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini tergantung kekuatan bahan ya. Misalnya kayu, modulus elastisitasnya lebih kecil dari beton, dan beton lebih kecil lagi dari baja. Jadi kalau kita pakai baja, tentu penurunan atau defleksinya akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kayu seperti itu. Dan berbanding terbalik juga dengan momen inersia. Momen inersia ini terkait dengan ukuran atau dimensi dari balok. Makin besar balok, makin kecil balok tersebut melendut atau defleksi. Ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada balok cantilever. Karena dalam perancangan sering kita menggunakan balok cantilever gitu ya.
Tidak semua balok yang kita desain adalah balok yang ditumpu oleh tiang. Berikutnya tegangan lentur pada balok. Nah, ini saya balik ke bawah dulu, rumusnya dulu kita lihat. Rumus tegangan lentur adalah tau sama dengan min MY per I, ya. Di sini besarnya tegangan yang muncul, ini ya, taunya adalah tegangan lentur, itu berbanding lurus dengan momen dan juga berbanding lurus terhadap Y, yaitu adalah jarak dari garis netral. Jadi makin jauh dia dari garis netral, tegangannya akan semakin besar, dan dia berbanding terbalik dengan momen inersia atau penampang, ya. Jadi kalau seperti di sini kita lihat diagramnya seperti ini diagramnya umum. Jadi besarnya tegangan yang dipikul oleh sebuah balok, dia akan semakin besar jika letaknya jauh dari titik berat atau center line, ya. Di center line malahan tegangannya 0. Dia makin ke atas makin besar, atau makin ke bawah juga semakin besar, ya, seperti itu. Ini karena dari rumus tegangannya. Dan ukuran penampang, kalau penampangnya besar tentu tegangannya akan kecil. Jadi sini yang menentukan adalah sumbu Y-nya yang jadi masalah, ya. Nah, kalau kita mendesain balok dengan ukuran bentuk dari A ini, ya, yang A ini 4 persegi, ini akan boros. Kenapa? Karena beratnya sangat besar, dimana untuk tegangan yang besar ditahan oleh ukuran seperti ini, dan tegangan yang kecil juga sama. Dia akan lebih efisien jika kita bentuknya adalah yang I atau yang O, karena tegangan yang besar akan dipikul oleh volume balok yang besar, dan tegangan yang kecil juga seperti itu, dipikul oleh yang kecil. Ini akan efisien. Nah, ini penjelasannya. Bila kita perhatikan diagram tegangan lentur pada balok, terlihat bahwa tegangan terbesar terjadi di permukaan atas dan bawah, sedangkan di tengah-tengah garis adalah di tengah garis netral, besaran tegangan adalah 0. Dan diagram ini dapat kita simpulkan, ya, dari diagram ini bahwa bagian tengah dari suatu penampang balok hanya sedikit memikul beban. Oleh karena itu, bentuk penampang balok persegi 4 gambar A kurang efisien jika dibandingkan dengan penampang I atau O, yaitu gambar B dan C. Nah, di sini untuk selanjutnya, misalnya dari gambar di bawah ini, ya, bahwa konstruksi itu juga akan berat dia sendiri itu akan sangat mempengaruhi dimensi baloknya, ya. Berat sendiri balok akan menjadi semakin kecil. Nah, ini jika dilubangi, ya. Jadi ada profil I, kalau kita buat lubang otomatis beratnya akan berkurang. Tetapi bagaimana dengan kekuatan? Kekuatan tetap, karena secara teori tadi tegangan itu yang terbesar adalah di atas, yang di garis tengah adalah 0, sehingga kita bisa mengurangi ukuran di bagian tengah. Tidak boleh dikurangi di bagian yang terjauh, malahan yang harus kita kurangi adalah di bagian tengah. Nah, bentuk seperti ini kalau kita lihat sekilas dengan rangka baja itu sama, gitu. Jadi untuk ini adalah secara analisanya akan sama dengan rangka baja, gitu, ya. Rangka baja kan dia bentuknya batang-batang yang disatukan dari batang horizontal atas dan bawah dan digabungkan dengan batang diagonal. Nah, kalau jadi seperti ini kan sekilas akan sama dengan batang profil yang dilubangi, gitu, ya. Kemudian variabel tumpuan pada balok. Nah, letak tumpuan ini akan sangat mempengaruhi besarnya momen yang dipikul oleh balok, ya. Ini pengaturan kondisi tumpuan mempunyai pengaruh yang besar terhadap efisiensi penggunaan material. Tujuan langsung pengaturan ini adalah mengurangi momen desain. Ini adalah cara mengurangi momen. Bagaimana suatu balok
kita kurangi momennya, karena dengan momen yang semakin kecil, ukuran balok juga akan kecil dalam perencanaannya. Contohnya di sini balok ditumpu oleh dua tumpuan dengan bentang L, maka momen yang akan timbul, ya, momen maksimumnya adalah 0,125 kL pangkat 2. Bila tumpuannya kita rubah menjadi jepit-jepit di ujungnya, bukan sendi dan roll, maka momen yang muncul adalah di tumpuan besarnya 0,083, di tengah bentang 0,042, ya, dan di tumpuan yang sebelahnya sama, ya, 0,083. Kalau tumpuannya kita ganti jadi overstack, ya, atau cantilever yang besarnya 20% dari panjangnya balok, ya, maka besarnya momen yang muncul semakin kecil. Kita lihat di sini. Ini 0,83, dia berubah menjadi 0,21. Dan di tengahnya juga 0,21, ya, setengah dari yang kedua. Dari yang pertama yang besar, kita pakai jepit bisa setengah mengecil. Kalau 0,4 bandingkan dengan 0,125, ini sepertiga, ya, sepertiga dari yang pertama. Nah, yang ketiga adalah setengah dari yang kedua, ya, jadi lebih kecil lagi. Dan ada yang keempat. Yang keempat sebenarnya sama dengan yang ketiga, cuma bedanya dia salah satu aja yang pakai cantilever, yang sebelahnya tidak. Ini ternyata momen yang muncul adalah 0,43 di tumpuan dan 0,43 di lapangan atau di antara dua tumpuan. Dan ini ternyata lebih besar dari yang pertama, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pada kasus misalnya sering terjadi kesalahan adalah jika kita membangun bangunan gedung dengan pola seperti ini, momennya kecil, ya, momennya kecil. Tapi ketika ada renovasi, kita ingin membuang cantilevernya, ya. Kalau kita buang, bagaimana efeknya terhadap balok ini? Ya, semula kita desainnya ukurannya kecil, ternyata ketika kita buang dari cantilever ini, tentu dia rumusnya menjadi seperti ini, jadi besar, ya, 0,125 kL. Tapi walaupun L-nya jadi L yang ini, tapi dia tentu ukurannya akan menjadi, momennya yang timbul akan semakin besar. Nah, ini bisa menyebabkan keruntuhan. Jadi kita tidak boleh sembarangan merubah struktur tanpa tahu hitungannya, gitu ya. Jangan sembarangan, atau harus berkonsultasi dengan ahli struktur dulu jika kita ingin merenovasi, karena berubah tumpuan akan berakibat berubah momennya. Berubah momen tentu akan berpengaruh kepada struktur, dimensi strukturnya. Kalau salah-salah, yang pertama aman, ya, ketika dirubah akan menjadi hancur, gitu ya, karena tidak mampu lagi menahan beban. Jadi di sini harus hati-hati dalam merubah struktur kalau kita tidak mengerti perhitungannya. Berikutnya adalah dimensi balok beton bertulang. Nah, dalam perancangan kita selalu mencoba untuk menentukan berapa ukuran balok yang harus kita buat. Nah, ini di dalam peraturan beton bertulang, yaitu SKSNI T15, besarnya atau tinggi balok, ya, yang harus digunakan pada sebuah struktur itu tergantung dari bentangnya, ya. Di sini adalah sebesar 1/10 sampai 1/15. Jadi kita boleh pakai 1/10 paling besar dan 1/15 paling kecil. Kemudian berapa lebar baloknya? Lebar balok minimum adalah 25 cm. Jadi setelah kita hitung, misalnya baloknya dari rumus misalnya dapatnya 20, maka kita harus pakai 25. Tapi jika lebar balok minimumnya dapatnya 40, maka kita harus pakai yang 40. Dan lebar balok tidak boleh kurang dari setengah H dan tidak lebih dari 2/3 H, ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita ada sebuah konstruksi dengan panjang bentang 10 meter, maka kalau kita pakai ukuran 1/10, maka tinggi balok adalah 1 meter atau 100 cm. Nah, sekarang berapa lebar baloknya? Lebar balok yang kita gunakan adalah setengah H sampai dengan 2/3 H.
setengah H itu adalah setengah kali 100 berarti 50 cm, dan tidak boleh lebih dari 2/3 H. 2/3 itu 0,666 kali 100 berarti 66 cm. Nah, jadi di sini kita bisa memakai ukuran 50 cm. Tidak boleh pakai yang 25 karena syaratnya tidak boleh kecil dari setengah H, ya. Jadi pakai 50. Tapi jika konstruksinya adalah misalnya 3 meter, maka 1/10 dari 3 meter adalah 300/10, jadi 30 cm. Untuk tinggi balok 30 cm berapa H-nya? Di sini setengah H adalah 15 cm. Nah, ini kita tidak boleh pakai 15 tapi harus pakai 25 karena ada ketentuan dia tidak boleh lebih kecil dari 25, ya. Jadi pakai 25/30 gitu ya. Tidak boleh 30/15 karena ada ketentuan lain, tidak ukuran balok induk itu tidak boleh kecil dari 25 cm. Kemudian balok anak. Nah, untuk dimensi balok anak ada ketentuan lain, ya. Yang tadi untuk balok induk, balok anak adalah tingginya adalah 1/14 sampai 1/16. Nah, ini jadi lebih kecil dari yang balok induk. Balok induk 1/10 sampai 1/15. Di sini 1/14 sampai 1/16. Ya. Lebar dari lebar dari bentang, ya. Kemudian besarnya lebarnya balok tidak boleh kurang dari setengah H dan tidak lebih dari 2/3. Nah, ini sama dengan balok induk, ya, ketentuannya. Setengah H dan tidak lebih 2/3. Cuma tingginya yang ditentukan lebih kecil dari balok induk. Rumusnya. Berikutnya adalah balok cantilever. Nah, dimensi tinggi balok cantilever ditentukan 1/8. Nah, ini ya, cantilever itu ukuran baloknya selalu lebih besar dari balok induk biasa. Ya. Nah, kemudian dengan lebar balok setengah H sama, ya, sampai dengan 2/3 H. Berikutnya adalah pengertian kolom. Kolom adalah elemen struktur yang menerima beban pada ujung-ujungnya dan tidak menerima beban transversal. Jadi bebannya itu adalah beban dari atas, beban yang tegak lurus sumbunya. Kolom tidak mengalami lentur secara langsung. Kolom tidak selalu harus berarah vertikal, bisa juga berarah miring, asalkan tidak ada gaya yang bekerja tegak lurus dari sumbu batang. Itu prinsip dari kolom, ya. Karena kalau dia bebannya tegak lurus batang, maka dianggap dia sebagai balok. Kolom berdasarkan panjangnya dibedakan menjadi kolom pendek dan kolom panjang. Kolom pendek adalah jenis kolom yang kegagalannya berupa kegagalan material. Kolom panjang adalah kolom yang kegagalannya ditentukan oleh tekuk. Nah, ini bedanya adalah, contohnya adalah sebuah kapur. Contohnya kapur kan pendek, ya. Kalau kita tekan, dia tidak akan tertekuk, tapi dia langsung hancur. Nah, coba bayangkan seperti itu. Sedangkan lidi, ya, lidi yang panjang kalau kita tekan, sebelum dia hancur dia melentur dulu, ya, tertekuk dulu baru patah. Nah, itu beda kolom panjang dan kolom pendek. Jadi kalau kolom pendek selalu hancurnya bukan karena tertekuk tapi hancur materialnya, ya. Kemudian, nah, untuk besar beban yang dipikulnya adalah, untuk kolom pendek adalah tegangan kali A, to kali A. Sedangkan kolom panjang beban yang dipikulnya adalah pi pangkat 2 EI per L pangkat 2. Jadi besarnya beban yang bisa ditahan itu berbanding lurus dengan modulus elastisitas dan berbanding lurus juga dengan inersia. Berbanding terbalik dengan panjang. Jadi di sini beban ini akan semakin besar jika kekuatan bahannya besar. Misalnya kita bandingkan kayu dengan baja, maka kalau dengan ukurannya sama, ya, kayu dan baja, maka besar beban yang dipikul baja akan lebih besar daripada kayu. Demikian juga dengan I adalah momen inersia. Ini yang menentukan adalah ukuran penampang. Makin besar penampang kolom, makin besar ukuran kolom, maka besar beban
P yang mampu dia pikul juga semakin besar. Tapi ini akan berbanding terbalik dengan tinggi tiang. Makin besar tinggi tiang, bebannya akan semakin kecil yang bisa ditampung karena dia akan mudah tertekuk. Ya, seperti itu. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi kalau ada sebuah tiang ya diberi beban, dia akan kemungkinan tertekuk terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini peluang tertekuk itu selalu pada sumbu yang terlemah. Kalau seperti ini, sumbu yang terlemah adalah Y, ada sumbu Y, ada sumbu X ya, sumbu terlemah sumbu X. Nah, ini bisa kita bayangkan papan kalau ditekuk tidak akan mungkin tertekuk terhadap sumbu Y. Pasti dia tertekuknya pada sumbu X-nya. Kenapa? Karena itu adalah sumbu terlemahnya. Ya, seperti itu. Nah, ini masalah tumpuannya. Kalau kolom dia jepit-jepit, ini kita abaikan saja lah. Ini untuk anak teknik sipil sebenarnya. Jadi kita lihat yang praktisnya aja. Ya. Nah, seperti ini kita pengekang ya. Sebuah tiang kalau dia tidak terkekang ya, misalnya seperti ini. Saya kecilkan dulu gambarnya. Nah, ini pada sumbu Y ini tidak ada kekangan ya, sumbu Y nggak ada kekangan, maka dia melendutnya akan menjadi sangat besar ya, seperti ini kemungkinan melendutnya. Sedangkan pada sumbu X ini dia terkekang di tengah, jadi lendutannya juga akan menjadi kecil ya, seperti itu. Jadi kemampuan tiang ini semakin kuat jika ada pengekangnya. Atau secara teoritisnya, kalau dia makin tinggi kan ukuran dimensi makin besar, dan semakin pendek dimensinya akan semakin kecil ya. Ini masalah pengekangan. Kemudian nah kita lihat lagi di sini, saya perbesar dulu. Untuk menentukan dan merencanakan besarnya kolom, lebar kolom harus lebih besar atau sama dengan lebar balok. Lebar kolom tidak boleh lebih kecil dari balok. Nah, jadi kalau dalam merencanakan bangunan, yang kita harus hitung dulu adalah baloknya. Ya, berapa lebar tinggi balok dan lebar balok. Nah, dari lebar balok baru bisa kita tentukan kolomnya, karena kolom itu tidak boleh lebih kecil dari lebar balok. Ya, jadi balok itu jangan lebih, maksudnya balok itu harus masuk ke dalam kolom. Jadi di mana kolom harus lebih besar dari ukuran lebar balok. AG adalah luas total dari kolom, bisa dihitung dengan cara sama dengan 0,0464 dikali P maksimumnya. Jadi berapa bebannya kita kalikan dengan ini akan didapat luas kolomnya. Nah, ya. Ini beban aksial maksimum secara umum seperti ini. Jadi tentu kalau dari seperti ini, makin besar beban akan semakin luas kolom, ukuran kolomnya akan semakin besar. Nah, tapi kalau dari dapat ini dan ternyata lebih kecil dari balok, maka harus kolomnya diperbesar ya. Itu maksudnya di sini. Material kolom, struktur. Nah, kolom di sini bisa kolom beton bertulang, kolom baja, bisa juga kolom komposit. Nah, ini kolom beton bertulang seperti ini. Ya, ini kolom beton bertulang dari bentuk segi 4. Ini kolom beton bertulang menggunakan silinder atau bulat ya, lingkaran. Nah, dan ini adalah contoh dari kolom baja. Ini pakai profil H ya. Dan ini adalah komposit. Jadi ada bajanya juga ada betonnya campuran. Bajanya di sini adalah baja profil ya. Kalau di sini beton bertulang pakai baja juga, tapi bajanya adalah baja tulangan ya. Bedanya di situ komposit. Yang komposit ini adalah pakai baja profil. Berikutnya kita masuk mengenai struktur rangka kaku atau rigid frame. Pengertian struktur rangka kaku. Struktur rangka kaku adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen linier, umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-ujungnya oleh
join, ya, yang dapat mencegah rotasi relatif di antara elemen-elemen struktur yang dihubungkannya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini dia rangka kaku ini seperti ini, dia dihubungannya harus menyatu. Kalau ini adalah struktur kolom balok, bukan rigid frame. Ya, jadi ada suatu balok bertumpu di atas tiang, tapi tidak monolit, ya. Nah, pada kasus seperti ini, kolom dan balok ketika ada gaya horizontal, maka bentuknya seperti ini bergeserannya. Jadi gaya horizontal ini hanya ditahan oleh tiang, tidak ditahan oleh balok. Sedangkan pada rigid frame, kalau ada gaya horizontal, misalnya gaya angin atau gaya gempa, maka selain kolom yang memikul, balok juga ikut memikul beban tersebut. Nah, di sini penentuan bentuk rangka, ya. Nah, kalau ada struktur rangka seperti ini tumpuannya adalah sendi-sendi, ya. Ini adalah dibuat menyatu secara monolit, ya. Ketika ada gaya horizontal, maka momen yang timbul akan seperti ini, ya. Di sini momennya 0, ini momennya maksimum, ya, seperti ini. Jadi desainnya adalah nanti kalau bentuk seperti ini dan ini 0, ya, maka sendi-sendi, jadi seperti pelengkung 3 sendi. Ini portal 3 sendi. Di ukuran tiang di bawah kecil karena momennya kecil, dan ukuran di pertemuan antara balok dan tiang harus dibuat besar karena momennya besar. Dan di tengah balok bisa kecil karena kalau kita lihat seperti ini, dia momennya juga kecil. Jadi di momen yang kecil dimensi bisa kita perkecil. Nah, jadi seperti inilah strukturnya kira-kira, ya. Berikutnya, jadi berdasar sesuatu itu dibuat harus tahu dasarnya, ya. Dasarnya di sini karena momen yang bekerja. Nah, pada konstruksi seperti ini kalau untuk beban vertikal, maka arah lendutannya nih seperti ini, ya, balok dan kolom. Nah, seperti ini momennya, ini gambar momennya. Nah, dengan momen seperti ini maka dimensinya adalah seperti ini, ya. Ada ada titik-titik sendinya bisa seperti ini. Ukuran terbesar itu berada di pertemuan antara balok dan kolom. Nah, desain yang idealnya adalah seperti ini jadinya. Jadi kecil di pangkal, kecil di tengah batang, dan besar di tumpuannya. Di sambungan antara tiang dan balok. Ya, jadi itu bagian dari kolom dan balok. Nah, ini berikutnya adalah contoh penerapannya di gedung kalau kita meninjau dari ini, ya. Bentuk ini adalah momen pada gedung ini, maka dimensinya bisa dibuat seperti ini. Ada desain-desain gedung yang kita kalau didesain seperti ini dasarnya adalah dari sini, ya. Setiap item kotak ini kalau dihitung gaya horizontalnya adalah seperti ini, maka desainnya akan mengikuti ukuran momen. Tapi masalahnya adalah waktu pelaksanaan akan semakin rumit. Biasa kita buat dimensinya akan seragam, gitu, ya. Begini akan sulit untuk membuatnya. Tapi idealnya seperti itu, gitu, ya. Kemudian, nah, ini sama, ya, seperti ini. Saya tidak bahas yang ini karena tidak umum kita gunakan, ya. Jadi prinsipnya adalah selalu momen itu akan terjadi terbesar itu pada sebuah portal atau pada konstruksi rigid frame adalah di pertemuan antara balok dan kolom, sehingga idealnya antara pertemuan ini harus dimensinya dibuat lebih besar agar dia lebih kokoh. Nah, ini ada beberapa contoh struktur rigid frame juga, ya. Nah, di sini ada sistemnya. Konstruksi rangka skeleton terdiri dari A,
Rangka sederhana terdiri dari dua macam, yaitu rangka lebar weight grid skeleton, gambar 67 weight grid. Jadi ada grid lebar, ada grid kecil-kecil. Nah, di antara peralihan ini harus ada balok besar yang menahan tiang-tiang ini gitu, sehingga dia tidak melendut. Ya, kalau kita ingin membuat ada di bagian bawah ada ruangan yang bebas tiang yang besar, dan di atas pakai ruang-ruangan yang dengan jarak tiang yang kecil, otomatis harus ada balok besar yang menghubungkannya, ya. Karena kalau tidak, ini kalau ukurannya dimensinya kecil akan melendut dan patah. Kemudian konstruksi rangka sempit, ya, narrow grid skeleton, gambar 68. Ini dia rangka ganda. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, ya, hampir mirip. Nah, ini rangka ganda. Ada juga rangka lengkung. Ini rangka batang jadinya, ya. Nah, di sini ada juga sistem rangka konvensional, ini yang seperti bangunan biasa, ya, bangunan bertingkat kita. Kemudian ada juga sistem rangka pendukung, ya, rangka pendukung. Jadi sistemnya ini seperti cantilever, ada tiang yang sangat besar dan balok yang besar, kemudian baru dibangun di atasnya tiang dan balok yang lebih kecil. Sistem rangka pendukung atau prophet skeleton, ya. Berikutnya adalah sistem rangka gantung. Nah, ini akan kita bahas di SKB 3 nantinya, ya, untuk bangunan-bangunan tinggi. Ini sekilas saja kita lihat ada sistem gantung. Jadi ada tiang dengan balok besar, untuk per lantai-lantai berikutnya digantung. Jadi bebannya ini dari lantai ini bukannya langsung ke tiang ke bawah, tapi dia ke atas dulu, dari atas baru ke bawah. Sedangkan yang berikutnya adalah sistem cantilever. Nah, ya, seperti ini. Jadi tiangnya ada tiang utama atau core, nanti ada balok-balok yang secara dibuat jadi cantilever gitu, ya, tanpa ada tiang untuk menahan lantai di atasnya. Nah, ini adalah contoh bentang yang grade-nya kecil dan besar, ya. Jadi diarihkan dulu dari yang bentang besar, untuk kecil dibuat rangka dulu, ya, kayak rangka batang seperti ini. Jadi beban ini akan tersalur kemari, ya, tidak langsung ke baloknya. Ini penerapannya. Ya, sampai di sini aja materi kita untuk kolom dan balok. Ya, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.